Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Ryan Hilmi. Di sini saya akan menjelaskan tentang perincian bagian ahli waris. Yang pertama, pembagian waris pada anak laki-laki. Pembagian pertama itu termasuk ahli waris yang hanya sebagai asobah. Dengan demikian, bisa jadi menerima semua harta warisan jika sendirian, atau menerima sisa harta jika ada ahli waris yang lain, atau berbagi atas dasar 2:1 jika bersama anak perempuan. Yang kedua, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Memperoleh seluruh sisa harta jika tidak ada cucu perempuan dari anak laki-laki. Yang kedua, terhijab firman atau terhalang jika ada anak laki-laki. Yang ketiga, bapak 1/6 jika ada anak atau cucu laki-laki. Yang kedua, 1/6 plus asobah jika bersama anak perempuan atau cucu perempuan. Yang ketiga, asobah jika tidak ada anak atau cucu baik laki-laki maupun perempuan. Yang keempat, kakek, bapaknya bapak. Kemungkinannya adalah terhijab hirman jika ada bapak. Yang kedua, 1/6 jika ada anak atau cucu laki-laki. 1/6 plus asobah jika ada anak atau cucu perempuan. Yang kelima, saudara laki-laki kandung. Kemungkinannya adalah terhijab hirman jika ada anak atau cucu laki-laki atau bapak. Kedua, asobah bi al-nafs jika tidak ada anak atau cucu laki-laki atau bapak. Yang ketiga, 1/3 dalam masalah mustarokah. Yang keenam, saudara laki-laki sebapak. Kemungkinannya adalah terhijab hirman jika ada anak atau cucu laki-laki, bapak, saudara laki-laki kandung atau saudara perempuan kandung bersama anak atau cucu perempuan. Yang kedua, asobah bi al-nafs jika tidak ada anak atau cucu laki-laki, bapak, saudara laki-laki kandung atau saudara perempuan kandung bersama anak atau cucu perempuan. 7, saudara laki-laki seibu. Kemungkinan memperoleh warisan. Pertama, terhijab hirman jika ada anak, cucu, bapak, kakek, sohih. 1/3 jika 2 orang atau lebih dan tidak ada anak, cucu, bapak, dan kakek. 1/6 jika hanya seorang dan tidak ada anak, cucu, bapak, dan kakek. Yang kedelapan, keponakan laki-laki dari saudara laki-laki kandung. Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki sebapak, paman kandung, paman sebapak, anak laki-laki paman kandung, anak laki-laki paman sebapak. Mereka semua adalah ahli waris asobah yang hanya akan mendapatkan warisan jika masih ada sisa dan tidak ada yang menghalanginya. Adapun yang menghalangi mereka adalah ahli waris laki-laki yang lebih dekat dari mereka. Yang kesembilan, suami. Kemungkinannya adalah setengah jika ada anak atau cucu baik laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, 1/4 jika ada anak atau cucu baik laki-laki maupun perempuan. Sepuluh, anak perempuan. Kemungkinannya adalah setengah jika hanya seorang dan tidak ada anak laki-laki. 2/3 jika lebih dari seorang dan tidak ada anak laki-laki. Asobah bi al-ghoir jika bersama anak laki-laki. Yang ke-11, cucu perempuan dari anak laki-laki. Kemungkinan yang diperoleh adalah terhijab hirman jika ada anak laki-laki, 2 orang anak perempuan atau lebih. Setengah jika sendirian dan tidak ada cucu laki-laki atau 1 anak perempuan. 2/3 jika lebih dari seorang dan tidak ada anak laki-laki atau seorang anak perempuan.
1/6 jika ada satu perempuan tetapi tidak ada cucu laki-laki. Lalu asobah bi'al khair jika ada cucu laki-laki. Yang ke-12 ibu. Kemungkinannya adalah 1/3 jika tidak ada anak, cucu, dan dua orang saudara atau lebih. Yang kedua 1/6 jika ada anak, cucu, atau 2 orang saudara atau lebih. Yang ketiga setengah dari sisa jika termasuk gurawain. Lalu nenek, baik dari bapak atau dari ibu. Kemungkinan yang diperoleh adalah terhijab hirman jika ada ibu atau bapak. Artinya nenek dari ibu, ibunya ibu terhalang oleh ibu, dan nenek dari bapak, ibunya bapak terhalang oleh bapak dan ibu. Yang kedua 1/6 jika tidak ada penghalang, ibu atau bapak. Lalu yang ke-14 saudara perempuan kandung atau anak dan cucu perempuan. Kemungkinannya adalah 1. Terhijab hirman jika ada anak atau cucu laki-laki bapak. Yang kedua setengah jika sendirian dan tidak ada anak atau cucu perempuan atau saudara laki-laki kandung. Yang ketiga 2/3 jika 2 orang atau lebih dan tidak ada anak atau cucu perempuan atau saudara laki-laki kandung. Yang keempat jika bersama saudara laki-laki kandung. Yang kelima asoba ma'al khair jika tidak ada saudara laki-laki kandung tetapi ada anak atau cucu perempuan. Yang ke-15 saudara perempuan sebapak. Kemungkinannya adalah terhijab hirman jika ada anak atau cucu laki-laki, baik saudara laki-laki kandung atau saudara perempuan kandung ketika bersama anak atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Yang kedua setengah jika sendirian dan tidak ada saudara laki-laki sebapak atau saudara perempuan kandung. Yang ketiga 2/3 ketika 2 orang atau lebih dan tidak ada anak atau cucu perempuan saudara kandung baik laki-laki atau perempuan. Lalu 1/6 jika bersama saudara dengan saudara perempuan kandung. Yang kelima asobah bi'al khair jika bersama saudara laki-laki sebapak. Yang keenam asobah ma'al khair jika bersama ada anak atau cucu perempuan. Ke-16 saudara perempuan seibu. Kemungkinan memperoleh warisan adalah terhijab hirman jika ada anak atau cucu baik laki-laki maupun perempuan, bapak atau kakek. 1/3 bagian jika 2 orang atau lebih. Ketiga 1/6 bagian jika hanya seorang. Lalu yang terakhir istri. Kemungkinan yang diperoleh adalah 1/4 jika tidak ada anak atau cucu, 1/8 bagian jika ada anak atau cucu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.